The First Omen adalah apa yang gagal dicapai oleh Immaculate. Sebuah horor di lingkungan agamis yang benar-benar mencengkram penuh suspense dan gak bakal melepaskan kita. Cerita suster mengandung anak setan yang benar-benar menempatkan protagonisnya ke dalam sudut-sudut tergelap emosi, bukan sekedar menjual image aktor pemerannya. Pengalaman sinematik yang bukan cuma asal jump scare, tapi juga merupakan experience jiwa raga, visual dan atmosferik, yang singkat kata tidak terasa murahan. Sekalipun film panjang debut sutradara Arkasa Stephenson ini terasa seperti horor jadul, itu hanya karena cerita dan dunianya memang supposedly adalah prequel dari film The Omen yang tahun 76. Dan sesungguhnya ini sebuah keberhasilan. Dan banyak anggukan hormat diberikan oleh film ini kepada bukan saja film aslinya itu, tapi juga kepada horor-horor yang lahir pada era tersebut. Ya, sebagai sebuah prequel, sutradara dan tim penulis The First Omen punya tanggung jawab untuk mengikat cerita mereka kepada film aslinya. Akhir film mereka ini haruslah make sense, nyambung dengan awal kisah original tentang Damien si anak setan yang diadopsi oleh suami istri di London. Terutama, film ini harus bisa mengestablish kenapa prequel ini diperlukan oleh cerita tersebut. Ini jelas tanggung jawab yang berat, apalagi bagi sutradara baru seperti Stephenson. Dia harus mengemban itu sembari menapakkan jejaknya sendiri sebagai filmmaker yang punya visi dan nyali. Kenapa nyali? Karena itulah yang juga ditunjukkan oleh Stephenson pada proyek prequelnya ini. Apa yang sutradara hebat lakukan saat mengadaptasi, itu jugalah yang dilakukan oleh Stephenson. Yakni mengubah materi sesuai dengan kebutuhan tema atau gagasan tanpa merusak garis besar role atau cerita filmnya sendiri. Sehingga The First Omen bukan sekedar soal kelahiran Damien, melainkan juga eksplorasi yang lebih dalam tentang keluarganya, tentang kultus yang melahirkannya. Semua itu dirangkum dalam horor bertajuk modern, yaitu tentang otonomitas tubuh perempuan. Suster Margaret mendarat dengan cantik di kota Roma. Sebelum mengambil sumpahnya, suster dari Amerika ini ditugaskan sebagai perawat di panti asuhan khusus anak perempuan. Nah, di panti itulah Margaret bertemu dengan salah satu anak bernama Carlita. Anak ini dikucilkan karena tingkah lakunya, karena dia suka gambar-gambar yang aneh, sehingga dia dianggap troublemaker, ya kan? Carlita ini anak yang terkenang oleh Margaret mirip seperti dirinya waktu kecil dulu, sehingga naturally Margaret jadi tertarik both kepada Carlita maupun kepada dirinya sendiri, yang ia tahu tak lama lagi akan terikat penuh pada pengabdian, sehingga dia bakal kehilangan kebebasan kalau kata Suster Luz, teman sekamarnya. Nah, Margaret jadi ingin melindungi Carla yang juga tertarik kepadanya. Nah, tindakannya ini membuat para suster senior di panti jadi gak suka sama dia. Lalu Margaret di waktu bebas tugasnya mau ikut Suster Luz ke klub, menikmati menjadi diri mereka sendiri sebelum mereka mengambil sumpah. Nah, malam itu eventually jadi malam yang tak bisa diingat oleh Margaret. Dan hari-hari sesudahnya di panti bersama Carlita menjadi hari-hari penuh misteri, seolah suster itu sedang berada dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Mimpi buruk tentang bayi setan. Sekilas memang ceritanya mirip sekali dengan Immaculate, ya kan? The First Omen seperti versi yang jauh lebih serius dan artsy ketimbang film tersebut. Kalau nggak mau dibilang sebaliknya, yaitu film tersebutlah yang adalah versi receh dan versi simplistik dari horor paranoia keren ini. Karena film ini ngangkat horornya bukan sebatas tentang hal mengerikan yang terjadi kepada protagonisnya, ya kan, bukan hanya sekedar soal misteri siapa kult penyebabnya. The First Omen menitik beratkan kepada penggambaran how elemen horor supernatural pada film ini dikembalikan kepada karakter utamanya, sehingga transformasi atau perubahan si suster dari yang tadinya taat itu mengalami sebuah journey mengerikan, yaitu pengalaman yang traumatis gitu. Sudah bukan lagi terasa kayak sebatas itu adalah reaksi yang dia lakukan saat dikenai peristiwa atau takdir mengerikan, seperti yang terasa pada film Immaculate. Penceritaan The First Omen tampak mengalami perkembangan sesuai dengan yang dirasakan oleh Suster Margaret. Di awal, film ini terasa seperti horor biasa, not much better lah dari Immaculate. Tapi, seiring Suster Margaret merasa ada yang gak beres, film semakin personal ke dirinya. Innernya bergolak. Begitu juga film ini gitu. Imaji-imaji horor yang disturbing mulai menyeruak dari balik dunia religius 70-an tersebut, mengajak kita masuk ke dalam suspense dan parnonya si suster yang persepsinya mulai terasa ambigu, mencengkeram penonton ke dalam suspense yang terus naik. Hal yang tampak sederhana tapi nggak banyak bisa dilakukan oleh horor modern.
Itu tuh udah kayak jadi lost art gitu dari film horor 70-an. Karena horor sekarang lebih banyak bersandar pada jump scare yang dengan cepat melepaskan penonton dari kengerian dengan memberikan sensasi lega yang seru. Dan juga lebih berpuas dengan menutup misteri lewat pengungkapan twist. Nah, The First Omen memang juga punya jump scare. Ada beberapa adegan kayak tiba-tiba ada tangan yang mencolek bahu si suster. Tapi adegan tersebut bukan didesain untuk wahana kita seru-seruan. Buktinya adegan tersebut tidak disertai oleh bunyi ledakan ataupun musik yang bikin jantungan. Melainkan, adegan kaget tersebut didesain lebih kepada untuk si suster karakternya. Jump scare tersebut masih berlaku dalam konteks persepsi si karakter yang semakin kacau sehubungan dengan apakah dia memang melihat hal yang gaib atau cuma itu tuh imajinasinya saja. What's happening to me? Is that real? Nah, teriakan batinnya itulah yang sedang digambarkan oleh film. Ketika kita dibuat melayang ke atas kota dengan scoring kayak suara orang lagi berdoa yang sangat disturbing pada sebuah transisi misalnya. Atau ketika kita melihat wajah Margaret diimpos kepada gambar laba-laba. Atau juga ketika Margaret menyaksikan peristiwa melahirkan yang super creepy. Nah, film terus menjerat kita ke dalam ketakutan Margaret yang bersumber pada kegelisahannya terkait tubuh dan kepatuhannya. Makanya aku salut banget sama Neil Tiger Free. Kupikir penampilannya di serial Servant itu udah paling keren. Ternyata dia bisa buktiin bahwa dia tuh bisa membawa tipikal karakter yang tadinya polos jadi haunting ini dengan lebih terrific lagi. Range-nya si Neil luar biasa. Dia bahkan sanggup membawakan adegan melahirkan di jalan yang merupakan reference dari salah satu adegan horror ikonik dalam film Possession tahun 81. Ya kan? Dengan adegan tersebut dia mungkin vibe-nya mirip, tapi juga terasa lebih horrifying lagi. Bahasan mengenai cult sesatnya pun film ini tidak main-main. Bukan hanya soal pengungkapan mengagetkan bahwa pihak yang baik ternyata jahat. Bukan cuma nyentil bahwa jemaat agama pada munafik. Film ini juga mengembangkan alasan yang juga difungsikannya sebagai lapisan karakter bagi dunia tempat ceritanya dimulai. Roma di kala itu digambarkan penduduknya sedang krisis kepercayaan kepada pemerintah. Ya kan? Nah, pihak berwenang ataupun pemerintah pada cerita ini tidak terbatas kepada pemerintah negara, tapi juga kepada pemimpin seperti pemuka agama. Nah, inilah salah satu yang diubah sedikit oleh Stevenson. Karena pada cerita aslinya, si Damien lahir itu tuh merupakan kerja dari pengikut Antichrist, pengikut aliran sesat. Sedangkan pada film ini, kelahiran tersebut merupakan rencana dari pihak yang lebih kompleks, yaitu pihak gereja yang memilih cara ekstrim dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap agama. Mereka tuh sengaja nanam bibit setan supaya masyarakat kembali berlindung kepada agama mereka. Nah, tentunya apakah pihak gereja di film itu masih baik meskipun langkah mereka sesat, ataupun mereka memang bisa dibilang sudah sesat dari awal karena memilih langkah tersebut. Nah, ini kan bisa membuat film ini jadi punya bahan perdebatan yang menarik. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share pendapat kalian di komen tentang pihak gereja di film ini. Kalau menurutku ya, terkutuklah pihak-pihak yang sengaja menciptakan kejahatan supaya mereka bisa tampak mulia dengan memadamkan api yang mereka kobar sendiri. Dan lagi kalau kita ingat-ingat, sebenarnya yang dilakukan pihak gereja di film ini tuh nggak banyak berbeda dengan kebiasaan pemerintah ataupun public figure kita sekarang. Yaitu suka sengaja ngomporin buat salah dulu misalnya. Baru begitu udah viral, baru bertindak atau baru minta maaf. Nah, tanda pertama sebuah film bagus ada pada 10 menit pertamanya. Karena pada rentang waktu itu, film akan nunjukin kebolehannya kepada kita. Berusaha ngehook kita biar nonton terus. Jika filmnya horor, maka dari 10 menit pertama itu kita akan ngerti horor semacam apa yang bakal jadi sajian utama. Nah, 10 menit pertama film ini udah ngasih lihat horor modern yang berbeda cara berceritanya dengan kebanyakan horor sekarang. Set 70-an, tema religi dan authority, kemudian gimana adegan selamnya berdasarkan revealing yang terbuild up dengan rapi dan matang. Itu tuh langsung kita tercengkeram oleh ketakutan, oleh paranoia yang melanda karakternya. Nah, persis seperti yang dijanjikan pembukanya itulah film ini hingga akhir nanti. Benar-benar sebuah pengalaman horor yang semakin kesini, semakin sukar dicari lawannya. Film ini bahkan punya film imitasinya gitu, yang bisa langsung kita bandingkan. Kita bisa tonton kedua filmnya untuk membuktikan betapa langka dan rindunya kita sama horor dengan vibe dan penceritaan jadul seperti ini. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk The First Omen. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life,
There are winners and there are losers.